Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus, serta menyampaikan kepada mereka rahmat, pengampunan, dan kuasa Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Dan kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan itu ialah Injil keselamatan yang menjadikan motivasi Paulus kuat untuk bekerja lebih keras. Dan semua yang berharga di dalam dirinya, Paulus mengaku berasal dari kasih karunia ilahi dan juga bersaksi, oleh karena kasih karunia Allah, kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Kita tidak ada apa-apanya, tetapi Allah yang mengerjakannya bagi kita. Semua yang baik di dalam diri kita mengalir dari kasih karunia Allah. Rasul Paulus sangat merasakan hal ini, dan ia tetap bersikap rendah hati dan penuh syukur oleh keyakinan bahwa ia sadar akan kerajinannya, akan semangatnya, dan akan pelayanannya, sehingga ia berkata, kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadanya tidak sia-sia. Sebaliknya, ia telah bekerja lebih keras daripada teman-teman sepelayanannya. Paulus tidak bertengkar dengan ke-12 murid. Dia hanya mau menegaskan dengan jelas panggilan dan wewenangnya yang diberikan Allah kepadanya. Namun, ia menganggap bahwa bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perhatikanlah orang-orang yang telah dilimpahi oleh kasih karunia Allah harus berhati-hati supaya kasih karunia itu tidak menjadi sia-sia. Mereka harus menghargai, menggunakan, dan memanfaatkan pandangan surgawi ini. Begitulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan itulah sebabnya mengapa ia bekerja dengan sepenuh hati dan menuai lebih banyak keberhasilan. Dan meskipun semakin banyak ia bekerja, semakin banyak kebaikan ia lakukan, semakin banyak pula ia merendahkan hatinya, dan semakin besar hatinya mengakui dan mengagungkan kemurahan Allah terhadap dirinya, kemurahannya yang diberikan dengan cuma-cuma dan yang tidak pantas untuk diterimanya.
Perhatikanlah roh yang rendah hati, cenderung mengakui dan mengagungkan kasih karunia Allah. Roh yang rendah hati pada umumnya merupakan roh yang murah hati, di mana kesombongan ditundukkan kepada Allah. Karena itu, hendaklah kita menjadi orang yang rendah hati dalam menerima kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.